Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Oke, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini ada materi yang Ibu siapkan untuk anak-anak Ibu kelas 11, baik itu 11 Busana 2 maupun kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata. Minggu lalu, Ibu sudah membagikan modul untuk kalian ya. Harapan Ibu kalian sudah membaca dan mudah-mudahan kalian juga sudah ada yang mencoba menyelesaikan soal-soal yang ada di modul yang sudah Ibu bagikan. Baik, kali ini Ibu akan berusaha mencoba menjelaskan untuk kalian mengenai materi matrik. Ya, di kelas 10 matrik belum pernah kalian pelajari dan di SMP juga pasti belum. Baik, kali ini sebelum kita lebih jauh memahami tentang matrik, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan matrik dan macam-macam atau jenis-jenis matrik juga. Ya, satu di sini untuk kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan macam-macam matrik. Oke, sebelum kita mendeskripsikan, kita pahami dulu pengertian matrik. Matrik adalah susunan bilangan yang diatur dalam bentuk baris dan kolom, bentuk persegi, dan dibatasi dalam tanda kurung. Jadi begini, penulisan matrik itu selalu dibatasi dalam tanda kurung, bentuknya begini. Selanjutnya ada jenis matrik. Baik, untuk jenis-jenis matrik ada banyak dan di sini akan Ibu kasih tunjuk juga termasuk yang bagaimana sih contohnya. Ya, matrik dibagi menjadi beberapa jenis yaitu matrik persegi, matrik kolom, matrik baris, matrik transpos, matrik diagonal, matrik segitiga atas dan matrik segitiga bawah, matrik nol, matrik simetri, dan matrik identitas. Baik, berikut penjelasannya dari macam-macam matrik. Yang pertama, matrik persegi. Matrik persegi merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan banyak kolom yang sama. Secara umum, matrik persegi berordo n kali n. Contohnya dari matrik persegi yang seperti berikut ini. Nah, ini contoh matrik persegi. Oke, kalau kalian kurang paham, akan Ibu buatkan contoh dari matrik persegi. Misalnya matrik A. Sebentar, akan Ibu buatkan contoh matrik. Misalnya ada matrik A. Ya, matrik A sama dengan cara penulisan matrik. Kita akan buat matrik kolom. Ini penulisan matrik. Ya, matrik kolom misalnya ordonya yang paling mudah saja dulu, ordo 2 kali 2. Ya, misalnya, nah ini matrik persegi. Maksudnya, matrik persegi adalah memiliki banyak baris dan banyak kolom sama. Baris yang mana? Baik, akan Ibu tunjukkan baris. Seperti kita menulis di buku kalau baris. Baris berarti dari sini, ini yang Ibu tunjuk ini, ke sini baris. Baris pertama, baris kedua. Kalau kolom, maka dari atas ke bawah. Kolom pertama, kolom kedua. Jadi, matrik ini mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Kemudian, di dalam matrik di sini, kalau yang contoh di atas ini adalah, ini contohnya R, ini matrik R, ordonya 2 kali 2.
Maksudnya ini ada 2 baris, 1 baris. Ini 1 baris, ini 1 baris pertama, baris kedua, maka 2 baris. Ini kolom pertama, kolom kedua, 2 kolom. Maka ordonya adalah 2 kali 2. Nggak perlu dikalikan. 2 kali 2 ordonya. Kalau dikalikan, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kalau 4 itu adalah elemen. 4 itu adalah elemen. Elemen itu apa? Banyaknya anggota dari matrik. Nah, ini 2 kali 2, 4. Maka 4 itu adalah 1, 2, 3, 4. Ya. 0, min 1, 4, 2. Ini adalah elemen dari matrik. Begitu. Jadi elemennya ada 4. Kalau ordonya adalah 2, 2 ini didapat dari 1, baris 1, baris kedua, 2. Kemudian 2 yang ini didapat dari 1 kolom, kolom kedua, maka 2. Jadi 2 kali 2. Baik, yang ini ordonya yang Ibu tunjuk ini adalah ordonya di sini. Ini kita misalkan matrik S dengan ordo. Ini penulisan untuk ordo ya. Penulisan untuk ordo. Penulisan untuk ordonya di sini adalah 3 kali 3. Ini menyatakan 3 kali 3 ini maksudnya ada 3 baris dan ada 3 kolom. Jadi yang pertama di sini adalah baris kali kolom. 3 baris dan 3 kolom. Kita hitung dari matrik ini, benarkah 3 baris dan 3 kolom? Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Betul, ada 3 baris. Kolomnya sekarang, ada berapa kolom? Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Maka ordonya adalah 3 kali 3. Baik, itu matrik ordo 3 kali 3. Elemennya, ada yang bisa tahu? Oke, elemennya kalikan saja banyak elemen itu. 3 kali 3, maka banyaknya elemen di dalam matrik ini adalah ada 9. Boleh kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 elemen atau anggota di matrik ordo 3 kali 3. Cara membaca matrik, cara membaca matrik adalah baris dulu, baru baris sesuai baris ya. Baris pertama dulu, baris kedua, baris ketiga. Baik, kita praktekkan cara membaca matrik ordo 3 kali 3. Contohnya matrik S ini. Cara membacanya bagaimana? Enggak kita sembarang baca, tapi ada urutannya cara membaca. Negatif 1, 2, 4, negatif 2, 5, 7, 3, 0, 1. Cara membacanya begitu. Jadi sesuai baris dulu ya, baris dulu yang dibaca. Itu kalau matrik ordonya 3 kali 3. Coba sekarang Ibu buatkan kalau matrik ini ordonya ordo matriknya adalah 4 kali 4. Coba apakah ada di sini matrik ordo 4 kali 4? Oke, ternyata susah ya. Baik, cukup itu saja untuk contoh dari ordo matrik Ibu rasa. Dan berikutnya ini untuk matrik kolom ya. Sekaligus Ibu menjelaskan tentang ordo. Baik, berikutnya matrik kolom merupakan matrik yang hanya ada 1 kolom. Kalau ini tadi matrik persegi berarti banyak kolom dan banyak baris sama. Sekarang matrik kolom, apa sih maksudnya matrik kolom? Nah, matrik kolom merupakan matriks yang hanya 1 kolom. Biasanya matrik kolom berordo M kali 1. M kali 1. Contoh dari matrik kolom seperti berikut. Matrik kolom itu yang paling penting adalah kolomnya hanya 1. Masalah barisnya ada berapa? Tidak masalah. Nah, ini matrik kolom yang pertama, misalnya matrik X dengan ordo 3 kali 1.
Maksudnya 3 kali 1 ini maksudnya adalah ada 3 baris, 1, 2, 3, namun kolomnya hanya 1. Nah, itu dinamakan matrik kolom. Kemudian contoh yang ini, yang berikutnya matrik Y, ordonya 4 kali 1. Maksudnya adalah kolomnya hanya 1, barisnya ada 4. Makanya dikatakan matrik kolom, hanya ada 1 kolom walaupun barisnya lebih dari 1. Baik, akan Ibu kasih lagi contoh, misalnya ada matrik A. Matrik A, kalau itu tadi 3 baris, sekarang contohnya matrik A adalah kalau ordonya 2 kali 1, ini dia 2 kali 1 ya. Nah, ini contohnya misal matrik A. Nah, 2 kali 1. Dalam matrik itu tidak selalu harus pakai angka, tapi boleh juga pakai abjad. Misalnya A, nggak boleh pakai kapital ya, tapi abjad kecil saja, A, B. Nah, ini matrik ini adalah matrik dengan ordo 2 kali 1. Iya, mohon maaf. Trouble. Alat perekamnya jatuh. Sebentar. Ya. 2 kali 1. Nah, baik. Penulisannya nggak boleh sejajar begini ya, tetapi harus dikecilkan. Nah, ini penulisannya yang benar. 2 kali 1 berarti ada 2 baris dan 1 kolom. Ini matrik kolom ordo 2 kali 1. Nah, ini matrik kolom sudah. Mudahan bisa dipahami. Berikutnya adalah matrik baris. Matrik baris merupakan matrik yang hanya memiliki 1 baris. Biasanya matrik baris berordo 1 kali N. Contoh matrik baris seperti berikut. Contoh matrik baris ini yang paling penting adalah ya dia hanya 1 baris. Mau kolomnya berapa tidak masalah, yang penting barisnya hanya ada 1. Ini contohnya matrik P. Matrik P 1 kali N, 1 kali 2 ordonya, berarti ada 1 baris di sini kali kolomnya ada 2. Nah, ini dia. Hanya ada 1 baris, tetapi kolomnya ada 2. 1, 2. Kemudian contoh yang ini adalah matrik baris dengan ordo 1 kali 3. Di sini ada 1 baris, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, itu matrik baris dengan ordo 1 kali 3. Sekarang Ibu buatkan contoh matrik dengan ordo 1 kali 4. Oke, 1 kali 4. Oh, sebentar. Iya. Matrik, misalnya matrik C, ordonya 1 kali 4. Baik, Ibu bikin ini dulu. Iya. Ini 1 kali 4 sama dengan ini matrik ordonya 1 kali 4, maka buka kurung dulu. Buka kurung, misalnya A, nggak perlu pakai koma ya. A, B, C, D. Nah, ini adalah sudah jadi matrik dengan ordo 1 kali 4. Ini matrik baris, mempunyai 1 baris dan 4 kolom. Baik, untuk berikutnya adalah matriks atau transpos matrik ya.
Untuk transpos matrik, maksudnya adalah, bisa kita baca sama-sama di sini, matriks transpos A N kali N yang dinotasikan dengan A aksen merupakan matrik berordo N kali M, yang mana baris-barisnya ialah kolom-kolom matriks A M kali N. Contoh matrik transpos misalkan terdapat matrik A. Oke, Ibu kasih penjelasan yang paling simpel. Transpos matrik itu apa sih? Transpos matrik itu yang paling mudah untuk kita mengingat adalah merubah baris menjadi kolom. Ya. Yang paling simpel adalah matrik transpos adalah, atau transpos matrik. Transpos matrik adalah merubah posisi baris menjadi kolom. Itu yang paling simpel kita ingat ya. Transpos matrik adalah merubah posisi baris menjadi kolom. Oke, ini Ibu tebalkan. Kalian gak usah khawatir karena file yang penjelasan Ibu ini juga akan Ibu share juga untuk kalian. Jadi walaupun kalian gak mencatat, boleh kalian print ya, boleh kalian simpan filenya. Yang penting adalah kalian harus paham. Oke, contoh untuk transpos matrik. Nih contohnya. Ada matrik A. Matrik A di sini adalah ordonya 2 kali 3. Maksudnya ada 2 baris, 1, 2. Kolomnya ada 3, 3, 1, 2, 3. Nah, matrik A ordo 2 kali 3. Barisnya adalah 2, negatif 1, 1. Maka baris ini kita rubah menjadi kolom. Nih, yang tadinya baris jadi ke bawah nih. Ini jawabannya. 2, negatif 1, 1. Kemudian, yang baris kedua, di sini Ibu tunjuk, 3, negatif 4, 5. Kita rubah menjadi kolom kedua, 3, negatif 4, 5. Hanya itu saja penjelasan untuk transpos matrik, yaitu merubah baris menjadi kolom. Baik, kalau kalian masih bingung, untuk penulisan transpos matrik itu biasanya dituliskan dengan pangkat T ya. Transpos matrik biasanya dituliskan dengan pangkat T. Misal di sini Ibu punya matrik. Ini contoh lagi untuk membuat transpos matrik ya. Misal di sini Ibu punya matrik, karena nama Ibu Rahmayani, Ibu pakai matrik R deh. Matrik R-nya di sini. Oke, ini belum ditransposkan ya. Jadi matriknya biasa saja dulu, nanti dulu. Oke, matrik R sama dengan, jangan lupa pakai sama dengan, matrik R sama dengan, misalnya Ibu mau matriknya ordonya yang lebih banyak ordonya. Oke, misalnya Ibu pakai matriknya ordo 3 kali 3. Nah, ordo 3 kali 3. Oke, di sini Ibu pakai abjad berurutan. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke. Nah, ini matrik R sebelum ditransposkan. Maka untuk transpos matrik R, transposnya, atau di gini aja ya. Maka transpos dari matrik R, maka transpos dari matrik R dituliskan
dituliskan dengan R, penulisan matrik yang telah ditransposkan, karena itu R maka pakai lagi R, pakai pangkat ya. Kalau sudah ditransposkan berarti R-nya pakai pangkat. Nah, di sini R, kapital R, pangkatnya apa? Pangkat T. Berarti kalau sudah pangkat T seperti ini matriknya sudah ditranspos. Sama dengan di sini. Karena di sini ordo 3 kali 3, maka ordonya pasti tetap 3 kali 3. Oke, kita tuliskan sekarang elemennya. Elemen itu yang ada di dalam matrik ini ya. Anggota matrik ini namanya elemen. Elemennya kalau baris yang pertama elemennya adalah A, B, C itu pada baris, maka di sini kita tuliskan elemennya A, B, C menjadi kolom. A, B, C. Nah, kemudian baris kedua, ini baris kedua D, E, F. Kita tuliskan pada kolom kedua. D, E, F. Kemudian baris ketiga kita tuliskan pada kolom ketiga. Di sini G, H, I. Selesai, itu transpos matrik R. Ordo 3 kali 3 boleh, kalau mau kita tulis lengkap di sini ordonya juga boleh 3 kali 3 gitu. Enggak juga enggak apa-apa. Baik, kita lewatkan matrik transpos matrik. Berikutnya ada matrik diagonal. Matrik diagonal ini berasal dari matrik persegi. Ya, harus matrik persegi. Kalau tidak ada persegi, pasti tidak akan ada diagonalnya. Berarti banyak baris dan banyak kolom harus sama. Kalau banyak baris dan banyak kolom tidak sama, maka dapat dipastikan matrik tersebut bukan matrik diagonal. Ya, matrik diagonal ini berasal dari matrik persegi. Matrik persegi disebut sebagai matrik diagonal apabila elemen-elemen atau unsur selain elemen diagonal utamanya ialah 0. Contoh matrik diagonal. Nah, matrik diagonal maksudnya bagian yang diagonal. Kalau kita melipat kertas itu kan diagonalnya ada di tengah nih. Nih, diagonal. Jadi, yang diagonalnya ini adalah angkanya bukan 0. Ini bukan 0, selebihnya 0 nih. 0. Itu matrik diagonal. Ini ordo 3 kali 3. Kalau ordo 2 kali 2, maka matrik diagonalnya ini. Ini matrik diagonal. Yang 0, 0 itu harus 0, 0 yang ini ya. Ini matrik diagonal. Ini contoh matrik diagonal ordo 4 kali 4. Contohnya, diagonalnya semua bukan 0. Nih, diagonalnya bukan 0. Tetapi selain diagonalnya adalah 0. Itu maksud dari matrik diagonal. Selanjutnya, matrik segitiga atas dan matrik segitiga bawah. Matrik segitiga atas dan matrik segitiga bawah bisa berasal dari matrik persegi. Matrik persegi tersebut disebut matrik segitiga atas apabila seluruh elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sebaliknya, apabila seluruh elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0, maka matrik persegi itu disebut dengan matrik segitiga bawah. Contoh matrik segitiga atas dan segitiga bawah. Ini dia. Ini matrik segitiga atas. Maksudnya angka yang bukan 0 ada di atas. Ini matrik segitiga bawah. Ini kan ada diagonalnya nih. Diagonalnya nggak boleh 0 ya. Kalau di atas diagonal, ini kan di atas diagonal 0, maka itu dinamakan matrik segitiga bawah. Ya, matrik A merupakan matrik segitiga atas. Karena yang angka bukan 0 ada di atas. Yang ini angka bukan 0-nya ada di bawah, maka dikatakan matrik segitiga bawah. Kemudian ada lagi yang namanya matrik simetris. Oke, misalkan ada matrik A, maka matriks A akan disebut matrik simetris apabila
A aksen sama dengan A, atau setiap elemen-elemen pada matrik A yang elemennya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama, yakni AIJ sama dengan AJI dengan I tidak sama dengan J. Contoh matrik simetri sebagai berikut. Ini dia, ya kurang lebih lah seperti ini dia contohnya. Ini dan ini. A dan ini matrik A. Ini matrik A aksennya. Setelah disimetrikan dia akan sama. Itu maksudnya matrik simetri. Kemudian ada matrik 0. Suatu matrik akan disebut matrik 0 apabila semua elemen dari matrik tersebut yakni 0 ya. Contoh matrik 0 ini, semuanya 0, gampang untuk kita mengingat. Kemudian ada yang namanya matrik identitas. Matrik identitas merupakan matrik diagonal yang mana seluruh elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Matrik identitas pada umumnya dinotasikan dengan I. Contoh matrik identitas seperti berikut. Nah, ini contoh dari matrik identitas. Oke, kalau kurang jelas Ibu besarkan nih gambarnya. Nih dia matrik identitas. Jadi, angka satunya hanya ada di garis diagonal. Membentuk diagonal ya, selebihnya 0. Itu matrik identitas. Baik, ini sekarang ada ordo matrik. Tadi sudah Ibu jelaskan ordo matrik ya. Ordo matrik adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom. Oke, di sini Ibu jelaskan. Ada contoh, sebenarnya latihan tapi tidak apa-apa Ibu jawab. Nanti untuk latihan kalian ada Ibu buat kembali. Yang pertama, nomor 1, ordo matrik A. Baik, tidak Ibu tulis tapi kalian pahami, kalian ingat ya. Ordo matrik A, di sini ada 2 baris dan 2 kolom. Maka ordonya adalah 2 kali 2. Nomor 2, ordo matrik P. Matrik P memiliki 2 baris dan 3 kolom. Maka ordo matrik P adalah 2 kali 3. 2 baris kali 3 kolom ya. Ordo matrik P adalah 2 kali 3. Sekarang nomor 3. Ordo matrik C. Ordo matrik C adalah 4 kali 1. Kenapa 4 kali 1? Karena dia memiliki 4 baris dan 1 kolom. 4 baris, 1, 2, 3, 4. 4 baris dan 1 kolom. Maka ordonya 4 kali 1. Sekarang nomor 4. Ordo matrik B. Matrik B, kita hitung dulu ada berapa baris dan berapa kolom. Baris ada 1, 2, 3. Ada 3 baris. Kolomnya ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Maka matrik B adalah 3, ordonya 3 kali 3. Baik. Tadi kita sudah memahami matrik transpos ya. Nah, ini sekarang. Nih transpos matrik adalah perubahan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Baik, contohnya di sini ada soal Ibu ambil dari modul kalian yang Ibu bagikan itu. Ada 4 soal ini, 1, 2, 3, 4. Baik, kita jawab soal nomor 1. Nomor 1 di sini matrik A. Matrik A sebentar. Mana dia? Ini sebentar Ibu ketengahkan tulisannya ya.
kalian enak. Iya, lari dia. Baik. Ini matrik A di sini adalah matrik A sama dengan ordonya. Oke, ordonya 2 kali 2. Ibu bikin dulu matrik ordo 2 kali 2. Ini 2, 1, 0, 3. Ya, maka untuk transposnya adalah di sini. Ini nomor 1 tadi ya, ibu kasih nomor deh, 1. Nah, maka transposnya di sini ditulis A pangkat T. Ya, transposnya di sini A pangkat T. Nah, A pangkat T sama dengan, kita bikin dulu matriknya. Kalau matrik ordo 2 kali 2 ya dibalik ordonya tetap 2 kali 2. Ini kita bikin ordonya tetap 2 kali 2. Lihat cara ibu mengklik ini equation-nya supaya kalian juga belajar. Oke, untuk transpose matrik A 2, 1, ini barisnya 2, 1, maka ditulis menjadi kolom 2, 1. Di sini baris kedua 0, 3, tulis menjadi kolom kedua 0, 3. Udah selesai, gitu saja untuk matrik kenapa ini dia loncat? Oke, tidak apa-apa. Baik, ini oke, matrik itu ya jawaban yang nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 matrik B. Nomor 2 matrik B. Kita tulis B sama dengan, di sini ordonya adalah 2 kali 3. Baik, ibu bikin matrik ordo 2 kali 3. Caranya begini. Bikin kurung dulu. 2 kali 3. Ini dia. Nah, apa anggotanya? 2, 3, 4. Kita tulis dulu di sini. 2, 3, 4. Kemudian baris kedua 1, 5, 7. Baris kedua 1, 5, 7. Nah, ini transposnya adalah, kita kasih koma, maka B, transpos dari matrik B adalah B transpos. Kita bikin B pangkat T. B pangkat T sama dengan, kalau barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti ditransposkan dia menjadi barisnya ada 3, kolomnya jadi 2. Oke, kita tentukan. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, ini dia. Nah, barisnya adalah, baris yang pertama ini, kalau kita transposkan akan menjadi kolom di sini. Akan menjadi kolom. Oke, 2, 3, 4 kita tulis di sini. 2, 3, 4. Nah, baris kedua 1, 5, 7 kita tulis pada kolom kedua. 1, 5, 7. Selesai untuk apa? Untuk jawaban transpos yang kedua. Oke, yang ketiga. Yang ketiga transposnya matriknya C. Matrik C sama dengan 1 kolom, berarti barisnya ada 3, ordonya 1 kali ordonya 3 kali 1. Oke, kita bikin matrik ordo 3 kali 1. 3 kali 1. Kita bikin kurung dulu. 3 kali 1. Nih, 3 kali 1. Min 5, negatif 5, 7, 2. Negatif 5, 7, 2. Oke, sekarang iya, mohon maaf. Alat perekamnya jatuh. Sebentar.
Iya. Oke, ini dia. Iya. Koma. Iya, mohon maaf kembali. Meluncur dia. Iya. Inilah. Sebentar, Ibu paskan dulu ya. Ibu paskan dulu supaya jelas. Ya. Ini ordo 3 kali 1, maka untuk transpos matrik C-nya berarti C pangkat T. C pangkat T. C pangkat T sama dengan, karena 3 baris dia akan menjadi 3 kolom. Oke, jadinya begini transposnya. Nah, tadinya satu kolom menjadi satu baris ya, negatif 5, 7, 2. Di sini negatif 5, 7, 2. Selesai untuk yang 3. Sekarang yang keempat matrik P. Yang keempat matrik P sama dengan, ordonya adalah di sini 3 kali 2. Oke, kita bikin dulu matrik ordo 3 kali 2-nya. Kurung dulu. Di sini 3 kali 2 kita bikin. 3 kali 2, ini dia. Oke, anggotanya atau unsurnya apa saja? 2 negatif 1, 3, 1. 2 negatif 1, 3, 1. Kemudian baris ketiga 1 negatif 2. 1 negatif 2. Nah, sudah, ini matrik P. Selanjutnya, transpos dari matrik P apa? Transpos dari matrik P berarti P pangkat T. Kita bikin P pangkat T. P pangkat T. Sama dengan, karena ada 3 baris, 2 kolom, maka transposnya menjadi 2 baris, 3 kolom. Oke, kita bikin 2 baris, 3 kolom. 2 baris, 3 kolom, ini dia. Oke, kita rubah supaya gampang. Kita rubah kolom ini menjadi baris. Kolom ini, kolom yang pertama Ibu tunjuk ini menjadi baris. Nih, kolom yang pertama ini. Nah, kita rubah menjadi baris, ditulis 2, 3, 1. Berikutnya, kolom yang kedua, kita bikin baris yang kedua. Negatif 1, 1, negatif 2. Oke, itu transpos dari matrik P. Baik, selesai kita materi tentang transpos matrik. Oke, karena ini sudah 38 menit, sebenarnya masih ada di sini penjelasan mengenai kesamaan dua matrik, tapi cukup di sini dulu untuk video kali ini ya, tentang macam-macam matrik sampai transpos matrik. Nah, untuk kesamaan dua matrik akan Ibu buat di video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.